Halo students, video ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita di interaksi sosial. Nah, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial, yang mana interaksi sosial dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan sifatnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah interaksi yang bersifat asosiatif dan interaksi yang bersifat disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada persatuan. Kemudian, interaksi yang sifatnya disosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Kedua sifat dari interaksi sosial ini masing-masing memiliki beberapa bentuk. Interaksi sosial asosiatif memiliki 3 bentuk, sedangkan interaksi sosial disosiatif memiliki 4 bentuk. Nah, kita akan melihat satu persatu mulai dari interaksi asosiatif terlebih dahulu. Dalam interaksi sosial yang bersifat asosiatif, bentuk yang pertama adalah kerjasama. Pasti kalian sering mendengar apa itu kerjasama dan bahkan kalian sering melakukan kerjasama itu. Jadi, kerjasama apa sih? Jadi, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa, serta menyadari hal itu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jadi, ketika ada 2 orang atau lebih yang mereka secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan atau memiliki kepentingan yang serupa, itu disebut dengan kerjasama. Nah, kalian mungkin pernah melakukan kerjasama ketika melaksanakan piket kelas atau mengerjakan tugas sekolah, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kerjasama ini memiliki beberapa bentuk lagi. Yang pertama ada namanya bargaining. Ya. Apa itu bargaining? Bargaining adalah kegiatan perjanjian pertukaran barang ataupun jasa oleh 2 organisasi ataupun lebih. Pertukaran barang ini bisa dilakukan oleh organisasi ataupun perorangan. Misalnya ketika kalian membeli suatu barang dan kalian melakukan proses tawar-menawar dengan penjual, ketika tercapai suatu kesepakatan harga dan kalian membeli produk atau barang tersebut, itu juga bisa disebut sebagai bargaining. Artinya ada pertukaran barang. Kalian memberikan uang kepada penjual dan penjual memberikan barangnya kepada kalian. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang kedua bernama kooptasi. Kooptasi adalah usaha ke arah kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan. Nah, pimpinan ini akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Nah, ini mungkin pernah kalian lakukan ketika kalian baru bergabung dalam sebuah kelas. Nah, ketika kalian bertemu dengan teman-teman dalam satu kelas di awal, biasanya kalian bersama wali kelas akan menentukan seorang ketua kelas. Nah, sebuah proses pemilihan seorang ketua kelas yang kemudian disepakati oleh seluruh warga kelas, ini bisa menjadi contoh kooptasi. Atau misalnya di sekolah kalian ada kegiatan pemilihan ketua OSIS. Nah, kegiatan pemilihan ketua OSIS ini pasti membutuhkan panitia. Nah, kerjasama yang dilakukan panitia untuk melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS, sehingga akhirnya nanti ketua OSIS-nya terpilih, ya, untuk mengendalikan jalannya organisasi OSIS tersebut. Nah, ini adalah contoh kooptasi. Oke.
Yang ketiga, bentuk kerjasama adalah koalisi. Kita lihat, nah koalisi adalah kombinasi yang dilakukan dari dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, ya. Nah, tetapi koalisi ini menghasilkan keadaan yang tidak stabil karena pasti kedua organisasi ini memiliki struktur sendiri. Jadi, ada kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi ataupun lebih. Nah, mereka punya tujuan dan punya kepentingan yang sama. Nah, mereka dua organisasi atau lebih ini berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, walaupun nantinya kondisi kerjasama mereka atau koalisi ini punya keadaan yang tidak stabil karena mereka masing-masing memiliki struktur sendiri. Contoh yang paling mudah kita ambil lagi tadi ketika ada pemilihan ketua OSIS misalnya di sekolah kalian. Nah, kalian dalam suatu kelas ya dengan teman-teman, kemudian kalian membuat perjanjian dengan kelas lain. Ya, jadi kelas kalian membuat perjanjian dengan kelas lain untuk memilih salah seorang ketua OSIS. Ya, untuk memilih salah satu pasangan calon atau memilih salah satu ketua OSIS yang mana nih yang mau kalian pilih. Nah, kalian membuat perjanjian tuh dengan kelas yang lain gitu ya. Kita pilih aja nih pasangan calon yang nomor 1 gitu. Atau kita pilih aja nih pasangan calon yang nomor 2 gimana? Bagus nih gitu, lebih punya semangat lah sepertinya untuk menjalani organisasi siswa intrasekolah ini. Jadi kita pilih ya. Nah, kombinasi yang kalian lakukan atau perjanjian yang kalian lakukan dengan kelas lain untuk memilih seorang ketua OSIS, ini juga ini bisa disebut sebagai koalisi, gitu ya. Nah, yang terakhir bentuk dari kerjasama adalah joint venture. Nah, joint venture ini biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah badan usaha ya, yang mana joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan untuk sebuah proyek khusus ya. Di sini seperti pengeboran minyak atau perhotelan atau misalnya pembangunan jalan atau pembangunan jembatan ya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang mereka bekerja sama misalnya dengan Kementerian Perhubungan Indonesia untuk membuat sebuah jalan atau untuk mengerjakan sebuah proyek jalan tol. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pengelola jalan dan Kementerian Perhubungan Indonesia ini bisa menjadi contoh dari joint venture. Nah, itu tadi ada 4 bentuk dari kerjasama yang kita pelajari dalam interaksi sosial. Kita lanjut ke bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu ada namanya akomodasi. Nah, ya, akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya, jadi akomodasi ini adalah sebuah cara atau sebuah usaha untuk menyelesaikan suatu pertentangan. Nah, akomodasi memiliki bentuk yang lebih banyak dari kerjasama. Ya, nah ada sekitar 7 bentuk dari akomodasi. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama ada namanya koersi. Koersi ini adalah bentuk akomodasi atau bentuk penyelesaian sebuah pertentangan dengan cara paksaan ya, dengan sebuah paksaan. Kita bisa ambil contoh misalnya dalam kasus penculikan misalnya. Ada sebuah kasus penculikan di mana ada seseorang yang diculik gitu ya. Ketika pihak kepolisian ya berusaha untuk membebaskan korban ini, maka biasanya kepolisian akan melakukan tindakan secara paksa kepada si penculik. Karena tidak mungkin penculik akan memberikan korbannya itu dengan cuma-cuma, dengan mudah gitu ya. Nah, maka kepolisian akan melakukan sebuah cara dengan paksaan untuk membebaskan si korban. Misalnya polisi dengan penculiknya akhirnya melakukan baku tembak ya. Nah,
Proses ini disebut dengan koersi. Nah, yang kedua ada namanya kompromi. Nah, di sini kompromi adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak dengan jalan damai atau mengurangi tuntutan. Ya, jadi mungkin ada dua pihak yang sedang bertentangan ya, ada dua pihak yang sedang berselisih ya. Kemudian akhirnya mereka saling mengurangi tuntutan ya, untuk melakukan persetujuan dengan jalan damai. Jadi mereka sama-sama mengurangi tuntutan. Contoh mudahnya misalnya kalian dengan adik kalian atau dengan kakak kalian berebutan makanan nih, gitu. Jadi kalian berebutan makanan dengan adik kalian, dengan kakak kalian. Jadi kalian sama-sama tidak mau memberi, sama-sama tidak mau membagi makanan itu pada adik kalian atau kakak kalian. Gak mau, ini kan punya aku, gitu. Ya, kemudian adik kalian juga bilang, nggak mau, pokoknya ini semuanya punya aku, gitu. Jadi kalian sama-sama merasa bahwa makanan itu adalah punya kalian. Jadi kalian sama-sama tidak saling membagi. Tapi kemudian karena kalian berdua kemudian berubah pikiran gitu ya. Ya udahlah, daripada kita ribut, daripada kita berantem gitu ya. Ya udah deh, makanannya dibagi dua aja gitu. Jadi kamu setengah, aku setengah gitu. Nah, ketika kalian mengurangi tuntutan, tadinya kalian maunya semuanya, kemudian kalian jadi ya udah setengah aja, kita bagi dua. Nah, itu namanya kompromi. Ya, jadi kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan untuk melakukan persetujuan dengan cara damai. Ya udah setuju ya, makanannya kita bagi dua. Nah, akhirnya makanannya dibagi dua. Nah, selesailah. Nah, itu namanya kompromi dalam akomodasi, ya. Yang ketiga ada namanya arbitrase. Ya, arbitrase ini adalah sebuah bentuk akomodasi yang mana ada perantara dalam menyelesaikan sebuah persengketaan atau sebuah permasalahan. Ya, nah perantara ini atau pihak ketiga ini kemudian memberikan keputusan dalam persengketaan itu atau dalam permasalahan itu. Jadi dia menjadi perantara dalam penyelesaian, sekaligus dia juga memberikan keputusan. Ya, misalnya siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Siapa yang harus minta maaf ya, dan siapa yang harus memaafkan gitu. Nah, itu arbitrase. Jadi ada pihak ketiga yang berusaha menyelesaikan, kemudian dia memberikan keputusan. Misalnya ketika di kelas, kalian pernah melihat teman kalian bertengkar gitu ya. Kalian pernah melihat teman kalian berantem gitu ya, berselisih. Nah, kemudian wali kelas kalian atau guru kalian itu melerai perkelahian itu. Nah, kemudian guru kalian ini adalah pihak ketiga kan, ya. Nah, guru kalian berusaha menjadi perantara untuk melerai permasalahan itu, untuk melerai persengketaan itu. Nah, tapi kemudian guru kalian yang memberikan keputusan untuk masalah itu. Jadi siapa yang salah, siapa yang benar? Oh, berarti setelah setelah yang berkelahi ini dikumpulkan ya, ditanya gitu kan, apa permasalahannya? Kenapa bisa sampai berkelahi dan seterusnya? Nah, kemudian akhirnya guru kalian memberikan keputusan. Oh, berarti kamu nih yang salah gitu kan, karena tadi kamu memulai duluan gitu. Nah, berarti kamu yang harus minta maaf. Nah, keputusan itu diberikan oleh guru kalian ya. Jadi yang si B nih yang harus minta maaf ke si A. Ya, kemudian akhirnya B minta maaf ke si A dan si A memaafkan si B. Akhirnya selesailah permasalahan itu. Nah, itu namanya arbitrase. Ada pihak ketiga yang menjadi perantara dan kemudian pihak ketiga memberikan keputusan. Kemudian yang keempat, mediasi namanya. Nah, mediasi ini sebetulnya hampir sama dengan arbitrase. Perbedaannya hanya terletak pada pihak ketiganya. Kalau tadi arbitrase, pihak ketiganya memberikan keputusan. Kalau mediasi, pihak ketiganya tidak memberikan keputusan, tapi hanya memfasilitasi saja pertentangan itu. Hanya memfasilitasi saja perbaikan dari permasalahan itu. Ya, misalnya contoh tadi kan, ada teman kalian yang lagi marahan nih gitu ya. Mereka nggak mau temenan, mereka marahan, mereka saling tidak mau menegur satu sama lain, tidak mau ngobrol gitu. Nah, kalian sebagai pihak ketiga, kalian berusaha memediasi mereka. Aku mau coba gimana caranya ya supaya mereka baikan. Nah, akhirnya kalian coba untuk memediasi mereka dengan cara kalian ngajak mereka ke rumahnya. Tapi mereka berdua sama-sama nggak tahu kalau kalian ajak ke rumahnya. Jadi kalian bilang ke si A, nanti pulang sekolah, kamu mau nggak ke rumah aku gitu.
Nanti kita makan-makan di rumah aku. Nah, kamu bilang kayak gitu ke si A. Kemudian ke si B, kamu juga bilang seperti itu. Nah, akhirnya si A dan si B ini sama-sama ke rumahmu nih. Ya, ke rumah kalian. Kemudian mereka akhirnya bertemu di situ. Nah, terus kalian coba untuk menenangkan mereka, coba untuk ajak mereka berbicara supaya mereka bisa berbaikan gitu ya, tidak berkelahi lagi. Nah, artinya kalian memfasilitasi, nah kalian melakukan mediasi terhadap dua belah pihak yang sedang bertentangan ini, gitu ya. Nah, itu namanya kalian mediasi. Tapi kalian tidak memberikan keputusan, kamu yang salah nih, gitu. Kamu yang minta maaf, cepetan. Enggak. Tapi kalian hanya memfasilitasi saja sampai mereka akhirnya menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu ya. Yang kelima, ada namanya toleransi. Toleransi ini pasti kalian sering dengar, ya, Panova yakin. Ya, kalau di sini toleransi adalah saling menghormati atau menghargai antar masyarakat. Ya, mungkin kalian sering dengar kalau saling menghormati itu dalam kehidupan beragama. Misalnya kita bertoleransi kepada teman kita atau kawan kita yang beragama lain. Jadi, ketika mereka sedang beribadah, kemudian kita tidak mengganggu mereka. Nah, itu namanya toleransi. Atau ketika ada tetangga kita yang sedang berduka karena ada saudaranya yang sedang meninggal misalnya ya, tetangga kita di rumahnya mereka sedang berduka dan kita tidak mengganggu mereka dengan misalnya ada yang sedang berduka, tetangganya kemudian kita setel musik keras-keras gitu. Kita play musik, kita play lagu keras-kerasnya sehingga mengganggu mereka. Nah, itu namanya tidak toleransi kita. Oke, yang keenam ada namanya stalemate dalam akomodasi. Nah, stalemate ini adalah ketika kedua belah pihak, ya, jadi ada dua pihak yang sedang berselisih, yang sedang bertentangan. Nah, dua belah pihak ini sama kuat. Sehingga ketika mereka berselisih, ketika mereka bertentangan, mereka tidak pernah selesai. Karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ya, mereka sama-sama kuat, sehingga penyelesaiannya atau perselisihannya, pertentangannya ini berlangsung dengan waktu yang lama. Tidak pernah selesai. Maka akhirnya mereka sampai pada titik tertentu yang akhirnya mereka lelah gitu. Mereka tidak saling menyerang. Ya, nah itu namanya stalemate gitu ya. Ya udah mereka akhirnya berdamai dengan sendirinya karena mereka sama-sama tidak ingin menyerang lagi. Karena mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka dan lawan mereka juga tidak bisa mengalahkan mereka misalnya. Nah, itu namanya stalemate, ya. Akomodasi ya, atau penyelesaian dengan cara sendirinya. Nah, yang terakhir yang ketujuh, bentuk akomodasi adalah adjudikasi. Nah, kalau adjudikasi ini adalah sebuah proses penyelesaian suatu perkara, ya. Penyelesaian sebuah pertentangan atau kasus atau permasalahan melalui lembaga peradilan, ya. Pengadilan ya, kalian pasti tahu pengadilan. Jadi misalnya ketika ada tadi sebuah kasus penculikan, nah kemudian si penculik ini diadili gitu di pengadilan ya, untuk menentukan berapa hukuman yang dijatuhkan pada dia karena dia telah menculik seseorang dan membahayakan nyawa seseorang. Berapa lama misalnya si penculik ini akhirnya dipenjara. Nah, penyelesaian perkara di pengadilan itu disebut dengan adjudikasi. Itu tadi bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial yang ketiga, yaitu asimilasi. Ya, asimilasi digambarkan dengan seperti ini. Simbol kotak ya, atau persegi ditambah segitiga, kemudian hasilnya adalah lingkaran. Ya, jadi persegi ditambah segitiga sama dengan lingkaran. Nah, kira-kira apa tuh ya? Kok persegi ditambah segitiga sama dengan lingkaran? Nah, asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan atau lebih, ya. Jadi ada dua kebudayaan yang membaur, ya, menjadi satu. Kemudian disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Jadi pembauran dari dua kebudayaan atau lebih ini melahirkan sebuah kebudayaan baru, gitu. Jadi ada dua kebudayaan atau lebih yang membaur. Loh, kemudian muncul kebudayaan baru, lahir kebudayaan baru. Kemudian contoh lagi, salah satu suku di Indonesia merupakan hasil dari asimilasi, yaitu suku Betawi.
Ya, karena suku Betawi ini merupakan hasil dari pembauran beberapa kebudayaan, yaitu misalnya Cina, Sunda, dan Melayu, ya, yang paling kental. Jadi ada pembauran antara kebudayaan Cina, kebudayaan Melayu, dan kebudayaan Sunda di daerah DKI Jakarta itu, ya, di Sunda Kelapa itu. Nah, akhirnya kemudian lahirlah suku Betawi. Atau ada lagi salah satu genre musik di Indonesia yang merupakan hasil asimilasi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ya, contoh asimilasi yang selanjutnya adalah salah satu genre musik di Indonesia yaitu dangdut. Ya, nah dangdut ini adalah hasil asimilasi. Kenapa? Karena genre musik dangdut ini lahir dari pembauran antara musik India dengan musik Melayu. Ya, jadi ketika musik India kemudian dipadukan dengan musik Melayu, membaur, nah lahirlah musik dangdut yang menjadi ciri khas dari negara Indonesia gitu ya. Nah, itu contoh-contoh asimilasi. Kemudian asosiatif yang ketiga adalah akulturasi. Tadi ada asimilasi, sekarang ada akulturasi. Nah, akulturasi digambarkan dengan simbol seperti ini. Ya, persegi ditambah lingkaran sama dengan persegi dan lingkaran. Gitu ya. Kalau tadi asimilasi, simbolnya adalah persegi ditambah segitiga, kemudian hasilnya jadi lingkaran. Tapi kalau akulturasi, persegi ditambah segitiga sama dengan persegi dan segitiga, ya. Jadi persegi dan segitiga sama-sama ada dan tidak ada bentuk baru, ya. Tapi mereka berdua, ya. Oke, akulturasi. Nah, merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan sendiri. Ya, jadi ada sebuah kebudayaan, kemudian mereka menerima unsur-unsur dari kebudayaan lain, gitu ya. Mereka menerima suatu unsur atau beberapa unsur dari kebudayaan asing tanpa mereka menghilangkan kepribadian kebudayaan mereka. Nah, penerimaan unsur-unsur kebudayaan ini dalam akulturasi akan terjadi dengan mudah apabila dalam bentuk peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan manfaatnya secara langsung gitu. Nah, ini perbedaan dari akulturasi dan asimilasi. Ya, jadi ada penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru. Nah, ini contohnya, ini adalah salah satu masjid ya, Masjid Kudus ya, yang mana di depan ya, di salah satu bangunan ya, yang termasuk ke dalam bangunan masjid itu, ini terpengaruh ya dari kebudayaan Hindu. Nah, ini adalah unsur-unsur kebudayaan agama Hindu yang kemudian berakulturasi dengan kebudayaan Islam. Nah, kemudian jadilah bentuk bangunannya seperti ini. Ya, ini tetap masjid, jadi fungsinya tetap sebagai tempat ibadah umat Islam, tapi masjid ini menerima unsur-unsur dari kebudayaan asing, yaitu bangunan ya, dari kebudayaan Hindu seperti ini. Ya. Kemudian apalagi contoh akulturasi kira-kira? Ya, di dalam bahasa Indonesia ini banyak kata-kata serapan yang merupakan hasil dari akulturasi sebetulnya kalau kita lihat ya. Jadi bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata dari bahasa asing, dari bahasa luar. Misalnya seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa tersebut. Misalnya seperti kata adil, kata ikhlas gitu ya. Bahkan kata-kata dalam hari di Indonesia itu juga diserap dari bahasa Arab ya, kebanyakan. Misalnya Senin ya, Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu ya, itu diserap dari bahasa Arab gitu. Kemudian kalau dari bahasa Inggris kita bisa lihat misalnya penggunaan kata radio ya. Tulisan radio dalam bahasa Indonesia dengan tulisan radio dalam bahasa Inggris ini sama. R A D I O ya. Radio. Tulisannya sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, tapi penyebutannya atau pelafalannya saja yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu radio, kalau dalam bahasa Inggris itu radio. Ya. Nah, itu bentuk dari akulturasi karena ada penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru gitu ya. Oke. Itu tadi bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang sifatnya asosiatif. Oke ya. Kemudian kita lanjut ya
ini adalah bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kalau tadi asosiatif itu ada 4 bentuknya. Nah, kalau interaksi sosial yang sifatnya disosiatif ada 3. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi, ya. Nah, kita lihat satu persatu ternyata. Oke. Yang pertama, interaksi disosiatif adalah persaingan atau kompetisi, ya. Nah, kompetisi ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu untuk memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Ya. Nah, kalian pasti sering mungkin ya mendengar kata kompetisi, ya. Dan bahkan kalian sering mengikuti kompetisi itu. Ya, misalnya ketika kalian mengikuti lomba-lomba, ya. Persaingan atau usaha yang kalian lakukan itu tidak disertai ancaman, tidak menimbulkan ancaman ataupun benturan fisik terhadap lawannya. Gitu ya. Dilakukan secara kompetitif, secara sportif gitu. Ya, nah, itu namanya kompetisi. Yang kedua, disosiatif adalah bentuknya kontravensi namanya. Nah, kontravensi adalah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, terhadap seseorang, ya. Jadi kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Jadi ini ada di tengah-tengah, oke. Yang ketiga kita buka aja ya. Nah, karena yang ketiga adalah konflik. Jadi kontravensi ini adalah di tengah-tengah antara persaingan dan konflik. Nah, jadi ketika kita memiliki perasaan tidak suka, misalnya kita benci pada seseorang, kita sebel nih sama dia nih. Iya, aku sebel deh sama dia karena dia orangnya ngeselin, bercandanya suka kelewatan misalnya. Nah, tapi perasaan ketidaksukaan itu atau perasaan benci itu kita pendam. Kita sembunyikan di dalam diri kita. Tidak kita sampaikan. Nah, itu namanya kontravensi, ya. Nah, yang terakhir ada namanya konflik atau pertentangan, ya. Nah, konflik ini adalah tindakan berupaya mengalahkan lawan, ya. Ini hampir sama nih dengan kompetisi atau sama dengan persaingan. Jadi, ada usaha yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan, ya tentunya kalau memperoleh kemenangan berarti ada lawan yang dikalahkan gitu ya. Nah, ini ada upaya untuk mengalahkan lawan. Ini upayanya lebih serius ke gimana caranya mengalahkan lawan ini, gitu ya. Tapi dengan cara memaksa atau sebaliknya dari kompetisi, dengan menimbulkan ancaman atau dengan benturan fisik. Seperti misalnya tadi ada kompetisi futsal. Jadi ada 2 tim yang sedang bertanding di sebuah kompetisi futsal ya. Nah, ketika mereka bertanding dengan sportif, ketika mereka bertanding dengan kompetitif, dengan sehat gitu ya, ya baik-baik saja, pertandingan tersebut berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, normal, nah itu disebut dengan kompetisi. Tapi ketika ada sebuah pertentangan di situ atau ada sebuah konflik di situ, misalnya dipicu dari, misalnya ada keputusan wasit yang dianggap merugikan salah satu pihak ya, ada keputusan dari wasitnya yang merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian akhirnya supporter dari salah satu tim itu kesal gitu ya, kemudian melemparkan sesuatu ke lapangan yang akhirnya menimbulkan konflik ya di pihak lawannya. Kemudian pihak lawannya jadi terpancing emosinya, menimbulkan emosi dari pihak lawan yang terpancing. Nah, sehingga terjadilah konflik di situ, terjadilah benturan fisik di situ ya. Yang berkompetisi padahal tim sepak bolanya nih atau tim futsalnya, tapi yang berkonflik atau berkelahi malah supporternya. Padahal mereka nggak main, mereka hanya mendukung. Nah, itu namanya konflik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Oke. Nah, materi kita pada subbab A ya, di bab kedua IPS kelas 7 ya yang bertema sosiologi. Ini sampai di sini. Jadi interaksi sosial itu isinya ada pengertian, kemudian faktor psikologis dan syaratnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, yang ini adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.